Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik dan juga seluruh keluarga dalam keadaan yang sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya. Lakukan prokes yang benar. Ya adik-adik, hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah IMPA. Adik-adik sudah siap kan? Nah kalau sudah siap, duduk dengan manis. Jangan lari-lari dulu. Ya, kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, kakak mengajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 220. Kamu dipanggil. Adik-adik, mari kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, anak-anak-Mu sampai saat ini. Engkau selalu menjaga, Engkau selalu melindungi kami. Tuhan, berkatilah kami dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kami melakukan aktivitas kami, baik di rumah maupun di luar rumah. Tuhan tetap jaga kami, Tuhan tetap lindungi kami. Bapa, kami mau berdoa saat ini. Kami sudah siap untuk beribadah IMPA. Kami sudah duduk dengan manis. Biarlah ibadah IMPA yang kami lakukan saat ini, biarlah dari awal hingga akhir semuanya atas tuntunan dan kasih sayang dari Engkau ya Bapa. Bapa, kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Sola. Tuhan berkati Kakak Sola yang akan memberitakan firman. Biarlah apapun yang diberikan, apapun yang diberitakan oleh Kakak Sola kepada kami dapat mendengar dengan manis dan kami dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk adik-adik boleh dibuka Alkitabnya dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Kitab Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-18. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab atau membuka Alkitabnya sendiri, boleh minta bantuan orang-orang yang ada di rumah ya. Beginilah bunyi firman Tuhan.
Adik-adik, cerita Kak Sola pada hari Minggu ini bercerita mengenai seorang tuan yang akan pergi keluar kota. Nah, tuan ini kemudian memanggil hamba-hambanya. Ada 3 orang hamba yang dia panggil. Hamba pertama, hamba kedua, dan hamba ketiga. Sebelum tuan itu pergi, tuan itu akan memberikan masing-masing hambanya talenta. Dan talenta yang sudah diberikan hambanya itu harus mereka usahakan dengan baik. Mereka harus menggunakannya dengan baik. Hamba yang pertama, tuannya memberikan, wah ada banyak talenta. Yuk boleh sama-sama bantu Kak Sola hitung berapa jumlah talenta yang diberikan kepada hamba nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 talenta yang diberikan oleh tuannya kepada hamba nomor 1. Sekarang kepada hamba nomor 2. Kepada hamba nomor 2, tuannya memberikan 1, 2. Ada 2 buah talenta yang diberikan oleh tuannya kepada hamba nomor 2. Dan yang terakhir kepada hamba nomor 3, tuannya memberikan ada 1 buah talenta. Jadi tuannya memberikan masing-masing hambanya talenta dengan jumlah yang berbeda-beda. Kemudian hamba yang pertama dan hamba yang kedua kemudian mengusahakan talentanya dengan yang baik, sehingga talenta yang sudah diusahakan menjadi berlipat ganda atau bertambah banyak. Hamba yang pertama talentanya bertambah menjadi 10 talenta. Sedangkan hamba yang kedua talentanya bertambah menjadi 4 talenta. Sedih sekali ternyata hamba yang nomor 3 tidak mengusahakan talentanya. Dia menggali lubang kemudian menyimpan talentanya ke dalam lubang tersebut. Sehingga talenta tersebut tidak bertambah maupun tidak berkurang. Adik-adik, cerita Kak Sola tadi adalah cerita mengenai perumpamaan. Perumpamaan mengenai seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Cerita tersebut sama seperti Tuhan Yesus yang memberikan kita talenta kepada masing-masing kita. Talenta adalah kemampuan, waktu, dan sumber daya maupun kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan kita talenta masing-masing agar kita bertanggung jawab dalam mengelola talenta yang kita miliki. Kita juga harus mengelola ataupun mengusahakan talenta kita sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kita talenta. Adik-adik, ada begitu banyak macam talenta. Siapa yang tahu kira-kira jenis-jenis talenta apa saja ya? Wah, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Talentanya bisa jadi pintar bernyanyi, ya. Atau ada di sini yang pintar main sepeda, ada yang pintar main games. Wah, ada juga di sini yang bisa main alat musik, atau ada yang pintar olahraga seperti bulu tangkis, atau di sini ada yang pintar belajar, pintar matematika, atau ada adik-adik yang pintar menulis dengan baik. Talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ada bermacam-macam, bisa 1, bisa 2, maupun banyak. Kalau adik-adik mau tahu kira-kira talenta adik-adik itu apa, adik-adik boleh menanyakan kepada orang-orang di sekitar adik-adik, kira-kira talenta adik-adik itu apa ya? Adik-adik, seperti yang tadi Kak Sola sudah ceritakan bahwa talenta itu adalah karunia atau berkat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Maka sebagai bentuk ungkapan syukur kita, kita harus mengelolanya dengan baik. Adik, semua orang sudah diberikan talenta oleh Allah. Oleh karena itu adik-adik harus setia.
Adik-adik harus mau berlatih dan mengupayakan yang terbaik. Setiap hari mau belajar, berlatih. Sama seperti tadi, hamba yang diberikan talenta dengan jumlah berbeda, Tuhan juga memberikan talenta kepada kita secara berbeda-beda. Tidak semua orang memiliki talenta yang sama. Jadi, apapun talenta yang ada di diri kita harus bersyukur karenanya. Adik-adik, kita harus mengupayakan yang terbaik. Dibantu dengan orang-orang di sekitar kita, mama, papa, oma, opa, kakak, ataupun adik, membantu kita untuk mengupayakan yang terbaik. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, kita dapat mengingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita patut mengucap syukur. Kita ketika sudah diberikan oleh Tuhan begitu banyak talenta dan berkat, Tuhan pun menjadi sangat senang karena kita mampu mengelola talenta kita, mengelola waktu kita dengan baik. Demikian cerita Kasola pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Taat pada Allah. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, yuk kita sekarang mau berdoa bersama-sama. Adik-adik duduk yang manis, tunjukkan sikap doa yang baik ya. Tidak lupa kita lipat tangannya karena kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami mau bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ketika kami mau mengembangkan talenta yang kami miliki dan bersyukur karenanya, karena berkat-Mu yang berlimpah kepada kami. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk kami yang berada di rumah. Berkati kami dalam perkembangan kami, dalam kesehatan dan pertumbuhan kami. Berkati orang-orang di sekitar kami, papa, mama, oma, opa, tante, om, kakak, dan adik. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka dan dalam kesehatan mereka. Berkati juga mereka ketika mungkin mereka harus bekerja di luar rumah. Jagai mereka ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang pada hari ini mungkin sakit. Berkati juga mungkin keluarga dari teman-teman kami yang juga sakit. Tuhan mau menyembuhkan mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan mereka kesembuhan yang datangnya daripada-Mu saja. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak layar Pelkat PO dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang mereka lakukan. Berkati juga program kerja Pelkat PA. Biarlah semua program kerja yang terlaksana dapat menjadi hasil yang baik bagi kami. Tak lupa terlebih kami mau berdoa untuk corona. Tuhan, kami selalu sabar dengan baik menanti di rumah. Berkatilah bukan hanya Indonesia, tapi dunia ini agar corona cepat pergi. Berkati juga tenaga medis yang sudah bersusah payah membantu pasien-pasien yang menderita sakit corona. Tuhan mau memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam pelayanan mereka.
Tak lupa juga kami mau bersyukur atas persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah ya Tuhan, persembahan yang tadi kami sudah berikan dapat menjadi berkat bagi gerejamu. Berkati juga gerejamu ya Tuhan dalam setiap hal yang gereja lakukan. Berkati Bapak Pendeta, Majelis Jemaat, pengurus ke-6 Pelkat, tim-tim, kakak layan, PAPT, dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang mereka lakukan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah Hari Minggu Planet Anak pada hari ini, yuk kita mau sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan lagu pengutusan.